bahwa supervisi ini dilakukan setiap periodik ya, 1 tahun sekali, tetapi dalam tim supervisinya 1 tahun sekali melaporkan. Namun kegiatan supervisi kita sudah rutin laksanakan untuk beberapa guru bidang studi atau bahkan semua guru bidang studi di sekolah kita. Nah, Bu Sinta tentu sudah tahu itu ya. Nah, tapi ini kita ingin berbincang-bincang dulu dah sebelum terlaksananya supervisi ini. Jadi saya ingin sedikit menyampaikan gitu ya, apa sekiranya persiapan-persiapannya ya, ingin saya tahu dulu daripada Ibu Sinta ya, Bu Sinta ya. Nah, Bu Sinta, tujuannya saya untuk memanggil Bu Sinta ini kan sebagai langkah pra-observasi. Jadi ketika ada kegiatan supervisi, ada pra-observasi, ada observasi, dan juga ada pasca observasi ya. Nah, di sini apa kira-kira yang diharapkan nanti pada saat observasi? Nah, nanti percakapan sekarang ini ya, mungkin Bu Sinta ingin menyampaikan. Jadi apa yang diharapkan ketika nanti saat observasi berlangsung? Baik, terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Jadi saya berharap sebagai gurunya Bu ya yang mengajar di sekolah ini, dari observasi yang Ibu lakukan di supervisi ini, saya berharap saya sebagai guru mata pelajaran yang mengajar di kelas agar bisa Ibu nilai. Ibu jadi bisa memberikan saya saran, masukan, sehingga ke depan saya menjadi guru lebih menjadi guru yang profesional lagi seperti itu. Baik, senang sekali ya Bu Sinta ya, karena kalau kita tidak bisa mengatakan diri kita hebat gitu ya, dan wilayah. Ya. Oke. Nah, sekiranya saya ingin tanya nih, kapan kira-kira Bu Sinta siap? Kira-kira minggu depan saya siaplah untuk Ibu observasi. Iya, berarti minggu depan Ibu sudah siap. Saya sudah lihat sih kesiapan Bu Sinta di sini ya. Jadi oke, minggu depan sesuai dengan jadwal pelajaran Ibu ya. Nah, mata pelajaran apa Bu yang Ibu ambil? Saya mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya. Di sekolah di Asmilan ini ada beberapa guru bahasa Indonesia ya. Nah, Ibu nanti mengajar kelas berapa? Kelas 10 Ibu. Saya mengajar kelas 10. Mungkin nanti materi juga akan saya bawakan karena mungkin ini di pertengahan ya sudah materi masuk ke materi bab 3. Saya akan masuknya itu ke teks biografi. Ibu tentunya sudah mempersiapkan ya materi ini, pilihan materinya, karena kan guru-guru merdeka ya, pilihan di kelas 10 Ibu sudah mempersiapkan bahan ajarnya materi ini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini apa Bu? Oke, baik, kalau dari saya mengajarkan biografi ini tentunya saya ingin siswa itu memahami dulu apa sih itu teks biografi, apa itu biografi, kemudian beda dari biografi dan autobiografi itu apa sih. Nah, setelah mereka tahu tentang biografi itu apa, sehingga siswa itu juga mampu menganalisis, membuat suatu biografi tentang siapa yang dia buat. Kira-kira strategi apa mungkin Bu Sinta pernah pikirkan ya agar Ibu Sinta bisa mengatasi sendiri kelemahan itu nantinya ketika nanti berproses di kelas. Jadi strategi apa mungkin saya bisa berikan? Nah, itu tadi Bu. Jadi saya benar-benar harus melihat kemampuan siswa. Makanya dari program tadi itu benar diferensiasi ini sebenarnya saya harus apa ya Bu ya? Harus mantapkan gitu Bu. Jadi benar mana yang dia harus suka, mana dia tidak suka, dan boleh ikut-ikutan teman. Kalau kamu ikut-ikutan teman, ya kamu akan rugi sendiri seperti itu. Tapi kalau kamu memang benar sukanya hanya membaca, ya sudah ikut di tim membaca gitu. Kamu suka nonton video, ya udah ikut di tim video. Tapi jangan kamu ikuti teman. Nah, itu yang saya berikan. Apa mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Mungkin kira-kira di saat nanti pembelajaran, mungkin di perencanaannya, prosesnya kira-kira sudah mantap seperti itu, atau mungkin ada lagi yang mungkin harus dilengkapi? Kalau dari saya sih sudah Ibu ya, mungkin dari modul perencanaannya itu KPD itu sudah, materi juga sudah saya siapkan sesuai dengan berdiferensiasi tersebut. Hanya saja mungkin nanti pada saat Ibu mengobservasi saya berharap Ibu bisa memberikan penilaian. Iya Bu Sinta, jadi tadi sudah kita banyak lebar ya. Udah di sebelum observasi kita lakukan, kita sepakat dong Bu Sinta. Saya sudah tahu nanti
tujuannya apa, strategi apa, bahan ajarnya apa. Nanti pada saat observasi yang kita harapkan adalah Bu Sinta bisa lebih menggali potensi Bu Sinta, menemukan di mana kelemahan untuk penyempurnaan selanjutnya, kan begitu harapannya ya. Dan kita sama-sama berkolaborasi nanti. Jadi saya juga bisa belajar dari Ibu ketika Ibu mengajar, dan kan yang kita kan sama-sama profesinya. Jadi nanti di mana plus minusnya kita harus sama-sama berkolaborasi, saling melengkapi. Nah itu harapan kita. Jadi tidak ada lagi ya Bu Sinta ini yang bisa disampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Sinta. Nanti sesuai dengan jadwal supervisi kita, Bu Sinta akan kita akan observasi di minggu depan ya. Hari apa kira-kira Bu? Hari Rabu. Rabu ya, sudah jadwal hari Rabu. Kita akan observasi Bu Sinta bagaimana teknik-teknik atau strategi tentang diferensiasi apa yang sudah Ibu Sinta persiapkan. Baik Bu Sinta, ya tadi kita tidak panjang lagi obrolan kita. Saya harapkan semuanya berjalan dengan sukses dan lancar. Sukses menjadi guru. Baik, terima kasih Bu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat? Masih. Terus ambil dulu ya. Pada sadar. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, kelas 10-7. Ya, selamat pagi tadi sekali. Pagi. Pada pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan materi kita terbaru tentang biografi. Baik, sebelum saya memberikan materi tentang biografi, Ibu akan berikan rambu-rambunya. Untuk apa sih tujuan kita yang apa yang kita mempelajari tentang biografi? Ada yang tahu nggak sih apa sih itu biografi? Ada yang tahu atau tidak? Apa sih itu biografi? Baik, mungkin kamu nak. Section tokoh masa lampau. Oke, tokoh masa lampau. Yang lain? Jenis karya sastra yang berisi kisah hidup seseorang. Oke. Karya sastra yang mengisahkan tentang hidup Riwayat. hidup seseorang. Cara yang sudah hadir, tolong dikatakan sudah. Ya, baik. Anak Widia Restu, Adede Ayu Dewi, Dewa Ayu Mira, mengajak anak-anak untuk bermeditasi sejenak. Ya, 5 menit saja. Menenangkan pikiran, meriliskan pikiran kalian sebelum belajar berkelompok dengan teman-teman kalian. Sudah siap untuk bermeditasi? Siap. Silakan pejamkan mata. Tarik nafas sekali lagi. Kita bagikan kelompok sesuai dengan berdiferensiasi. Mana yang setuju atau mungkin yang suka membaca suatu artikel, biografi atau menonton suatu film, boleh bagi kelompok ke sebelah kirinya Ibu. Ada yang suka? Ya, angkat tangan. Nonton dari mana? Dari YouTube. Ya, silakan bagikan kelompok kalian. Sampai sekali lagi dari YouTube menonton film atau biografi seseorang. Ya, langsung bagi kelompok ke sebelah kiri Ibu. Yang dari buku, yang sudah baca dari buku. Oke, silakan bagi kelompoknya. Ibu akan memberikan waktu selama 20 menit untuk anak-anak membaca biografi pahlawan kita, yaitu tentang B.J. Habibie. Sesuai dengan minat kalian, ada yang baca dari buku dan dari handphone. Silakan memberikan waktu selama 20 menit untuk membaca. Waktu kita sudah habis, sudah 20 menit berlalu. Ibu stop untuk anak-anak membaca tentang profil B.J. Habibie atau biografi tentang B.J. Habibie, baik dari buku maupun dari handphone. Nah, silakan membaca. Sudah tahu nih strukturnya, mana orientasi, kejadian penting, Lahir pada tanggal 15 Juni 1936. Beliau juga pernah. Oke, baik. Tepuk tangan dulu ya buat teman-teman kalian. Dari tim atau anak-anak yang membaca atau melihat video dari YouTube. Siapa yang mau? Angkat tangan. Silakan video. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi B.J.
Oke, setelah tadi teman kamu sudah mempresentasikan tentang profil atau biografi tentang B.J. Habibie, mungkin anak-anak ada yang bertanya. Saya ingin bertanya, apa sih nilai-nilai yang dapat kita teladani dari sosok B.J. Habibie tersebut? Baik anak-anak, setelah tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan ke depan, ada yang bertanya, tepat hari ini dan penutup ya, kita akan menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Kesimpulannya, dengan mempelajari geografi kita dapat mengetahui bagaimana sih riwayat hidup seorang pahlawan atau artis sebagainya, serta mengetahui bagaimana struktur-struktur serta manfaat untuk mempelajari biografi. Salah satunya biografi yang sudah dibahas tadi, itu biografi B.J. Habibie. Setelah tadi teman kalian sudah menyimpulkan tentang pembelajaran pada pagi hari ini, tentang biografi, tentang bagaimana sudah mempelajari B.J. Habibie ya. Saya tahu kan nilai-nilai kehidupan B.J. Habibie. Saya tahu juga apa sih manfaat kita belajar tentang biografi itu sendiri ya. Nah, sekarang kita akan merefleksi ya. Kita refleksi, kita menjadi tahu bagaimana perasaan kita mempelajari tentang materi biografi ini. Ada yang mau angkat tangan? Silakan. Jadi saya senang dengan hari ini kita belajar tentang biografi. Yang kita pelajari hari ini yaitu biografi tentang B.J. Habibie. Suatu saat nanti saya ingin seperti B.J. Habibie yang pintar dan bisa membangun bangsa. Nah, Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini tentang pembelajaran biografi. Jika Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Tutup dengan Rama Santi. Ada sana. Rama Santi. Santi. Baik, selamat siang Bu Sinta. Selamat siang Bu Sri. Oke, ketemu lagi ya tadi kemarin setiap hari waktu hari Senin kemarin kan kita sudah melakukan supervisi ya di kelas tentang bagaimana Ibu mengajar di kelas sesuai dengan kesepakatan yang kita buat sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin Bu Sinta ini merefleksikan gitu ya, apa kira-kira yang bisa Bu ceritakan bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu mengajar dengan teknik yang baru kemarin berdiferensiasi itu dengan KSE ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan, merefleksikan bagaimana pengalaman Ibu di kelas. Oke, terima kasih Bu Sri. Saya akan ceritakan sedikit ya bagaimana saya menerapkan berdiferensiasi tersebut. Nah, mungkin berdiferensiasi ini sudah lama kita dengar, tapi jarang kita praktekkan seperti itu. Kemarin saya praktekkan di kelas 10-7 menggunakan berdiferensiasi ini dengan materi kebetulan pidato. Nah, dan satu biografi. Nah, ada pidato dan biografi di semester ini, ada 4 sebenarnya Bu, gitu ya. Tapi yang ambil yang lebih mendalam adalah biografi. Nah, di sana yang bisa mengambil diferensiasi siswa yang suka membaca dengan siswa yang suka menonton. Jadi dengan berdiferensi ini, siswa yang suka membaca, saya pilah dia sesuai dengan minatnya dia, itu membaca lewat buku. Dan yang suka menonton lewat video, saya pilah, saya berikan link video dari YouTube. Dari berdiferensiasi tersebut, saya bagi siswa itu menjadi semangat. Dia sudah belajar sesuai dengan minatnya dia, seperti itu Ibu. Mungkin semua guru atau seterusnya bisa digunakan, dipilah sesuai dengan bakatnya anak masing-masing. Atau mungkin minat anak masing-masing seperti apa, seperti itu Bu. Ketika kan Bu Sinta sudah menemukan nih yang namanya berdiferensiasi, mencoba begitu ya dengan bakat, minatnya. Sedikit tidaknya ada nggak kesulitan di situ? Sehingga apa yang menjadi tujuan yang sebelumnya Bu Sinta kemukakan, bisa Ibu Sinta arahkan ke sana. Ada nggak kesulitan-kesulitan untuk mencapai itu? Kesulitan pasti ada Ibu. Dia suka menonton tetapi loh kuota nggak ada Bu. Nah, kita berpikir gitu ya, oke wifi ada, ya kadang connect, kadang tidak. Kemudian ada yang suka membaca, bukunya dia lupa bawa. Nah, bagaimana? Otomatis dia 1/2 bacanya. Teman sudah selesai di baris pertama, di baris keduanya dia harus menunggu teman yang lain untuk dia bisa membalik buku tersebut. Di situ sibuk kendala. Itulah Bu Sinta, kan tadi sudah ada kesulitan-kesulitan tadi. Pasti. Kesulitan, terus muncul rasa tidak nyaman dari guru.
mungkin Bu Sinta merasakan ada siswa nggak bawa buku gitu Iya ya. benar. Ada yang mau menonton tapi nggak ada kuota. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki sebelum Sinta atau upaya-upaya apa yang seharusnya kita lakukan Bu untuk mengatasi itu? Ya, seperti saya bilang Bu, guru itu pasti tetap akan belajar, mencari solusi untuk pembelajaran yang akan dia ajarkan, seperti itu Bu. Kendala pasti ada seperti yang bilang tadi. Nah, mungkin kalau saya sendiri pribadi Bu bisa kalau misalkan buku siswa tidak membawa, itu akan saya fotokopi gambaran atau biografi orang tersebut atau pahlawan tersebut, saya fotokopi sehingga siswa itu tetap dia tanpa buku tapi dia bisa membaca. Saya fotokopi di halaman tersebut. Nah, kemudian siswa yang tidak membawa handphone tidak bisa untuk dia nonton video tersebut. Bagaimana dong solusinya Bu Sinta? Saya alihkan otomatis. Oke dan maaf kamu suka menonton, ibu mungkin bisa nggak alihkan lagi ke kuota kan mungkin kita belikan dong Bu gitu ya. Wifi mungkin terkendala gitu. Saya punya handphone sih Bu, tapi kan kadang-kadang kita juga punya kepentingan pribadi. Mungkin yang anak-anak yang membaca tersebut saya pinjamkan, boleh tidak temannya meminjam handphonenya untuk membaca. Jadi begitu solusinya. Baik, dari tadi kan sudah kita identifikasi ya, Iya, sampai ke solusi. Identifikasi tadi mungkin kesulitannya di pembelajaran diferensiasi itu Bu Sinta menemukan kesiapan anak dalam Iya. belajar. Masih ada beberapa yang belum bawa Iya. buku, artinya kesiapan Kendalanya pasti ada kesiapan media sarananya. Nah, media sarana itu yang menyebabkan merasa bahwa akan ada masalah di sana lagi. Nah, untuk selanjutnya Bu Sinta, seandainya cara Bu Sinta ini yang Bu pakai itu bisa nggak kira-kira dipakai oleh guru lain? Apa sih kiat-kiat upayanya sehingga nantinya jika orang punya suatu kendala yang hampir sama, Bu Sinta bisa untuk memberikan masukan juga gitu. Jadi bisa kita gunakan oleh semua guru. Berarti menurut Bu Sinta tadi refleksi juga, langsung identifikasi permasalahan yang ada kan gitu ya. Bu Sinta sudah merasakan bahwa manfaat pembelajaran model pendekatan berdiferensiasi dan juga KSED bermanfaat. Nah, sedangkan menurut Bu Sinta, apakah hal ini bisa didiseminasikan kepada guru-guru yang lain? Bagaimana caranya biar guru-guru di sekolah ini memahami juga yang namanya pembelajaran berdiferensiasi? Jadi jika dia belum sama sekali menggunakan, misalkan apa sih tuh Bu, belum ada bayangan saya, maka itu kita harus melakukan apa? Sosialisasi, kasih penerapannya, bagaimana caranya. Mungkin dari ibu yang sudah berpengalaman atau mungkin guru-guru yang lain yang sudah lebih pengalamannya, boleh kita saling sharing dengan per MGMP atau guru yang lain. Baik, Bu Sinta tadi sudah mengungkapkan area pengembangan untuk teman-teman juga ya, tentang program tentang model pembelajaran berdiferensiasi ini. Kalau memang kita mau melaksanakan sosialisasi, kira-kira kapan ya kita bisa start begitu Bu Sinta? Kalau menurut saya nanti kan kita nih habis PAT, kemudian kita ada libur sekolah, kan ada review kurikulum. Pada saat itulah guru-guru per MGMP dia menyusun ini Bu, menyusun ATP, menyusun silabus, dia menyusun TP, CP, kemudian kita juga menyusun RPP. Di sanalah kita langsung terapi. Di awal tahun ajaran baru kita akan coba Bu ya berdiferensiasi tersebut, bagaimana cara kita menggunakan teknik ini seperti itu. Berarti pihak-pihak yang kita libatkan siapa saja? Semua guru Bu, semua guru mapel ya. Termasuk kepala sekolah juga mungkin karena Bapak kan mungkin juga pasti akan memberikan mungkin suatu solusi, memberikan suatu cara dan bagaimana sih tekniknya benar. Bagi Bapak kan mungkin seorang guru ya, jadi bisa dong Bapak memberikan suatu masukan kepada guru-guru yang lain. Mungkin di BK pun nanti tetap ikut Bu. Kok BK ikut kan nggak masuk kelas gitu misalkan, atau mungkin sekelas semua sejam 2 jam. Teknik cara kita membedakan siswa. Oh, siswa yang bandel susah diajarin, diberitahu. Oh, begini caranya memberitahu. Oh, siswa yang lembut tapi dia melanggar. Oh, begini caranya. Kan berdiferensiasi juga nih Bu. Nggak semua kita marahi atau nggak semua kita lembuti seperti itu. Jadi ada caranya. Baik, terima kasih Bu Sinta. Nah, tadi sudah merefleksi dan mengungkapkan masalahnya sendiri, dan Bu Sinta sudah menemukan
semacam solusi ya Iya. terhadap keinginan Bu Sinta untuk pengembangan area-area daripada model pembelajaran berdiferensiasi yang dimana satu tujuan ya saya simpulkan tadi ingin bahwa teknik ini berkembang Iya, artinya ke betul. seluruh guru gitu Iya. keinginannya seperti itu Iya. karena sudah merasakan manfaatnya Iya. seperti itu ya Dina ya. Gitu, Bu. Baik, terima kasih. Nah, jadi depannya nih Bu Sinta tadi sudah ingin rencana tindak lanjut sudah ada sosialisasi kan gitu Iya, ya. betul. Melibatkan siapa lagi? Semua Semua pihak. pihak, iya. Pada terus kapan? Pada saat Review review kurikulum. kurikulum. Nah, harapannya sekali bagaimana tentang lembaga ini? Harapannya keseluruhan lah. Iya. Saya ingin Bu Sinta mengungkapkan kembali. Ya, yang berharap sih Bu, mungkin adanya berdiferensiasi ini kita bisa melihat sesuai dengan bakat minatnya siswa. Saya berharap siswa sesuai dengan minatnya dia belajar, dia akan lebih senang untuk ke sekolah, lebih senang untuk diam di kelas, lebih senang untuk dia belajar. Itu sih Bu yang harapkan. Baik, terima kasih Bu Sinta. Jadi tadi kita sudah menemukan ya titik terangnya. Bu Sinta sudah dari awal mengeluarkan tujuan pembelajaran. Habis itu Bu Sinta ingin mengembangkan tujuan pembelajaran seperti apa. Dan Bu Sinta pun sudah mempraktekkan ya. Iya, Artinya betul. kita juga sudah ikut di sana. Iya. Saya melihat ada beberapa catatan sih. Memang Iya. ada tadi tidak ada kesiapan buku pelajaran. Iya, Anak-anak benar. kurang ini. Nah, itu sudah Bu Sinta mampu lampaui dengan teknik-tekniknya Bu Sinta sendiri. Jadi mungkin harapannya juga saya ke depannya bisa juga memberikan sosialisasi itu. Iya, kepada betul anak-anak Ibu. gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Sinta. Iya, Saya tidak sama-sama, Bu panjangkan Sri. lagi ya. Iya. Nanti mungkin ke depannya kita bisa Bu Sinta menjadi pionir lah artinya di dalam di sekolah kita untuk menerapkan teknik berdiferensiasi dan terlebih-lebih lagi KS itu semacam kayak meditasi ketenangan diri Iya. tadi biar tidak ada Iya, betul. ya semacam anak-anak yang berontak itu mengalami depresi ketika mereka belajar. Iya. Kan itu Betul. harapannya tadi ya cuma menguatkan saja kepada Iya. Bu Sinta artinya memberikan kesimpulan dari apa yang Bu Sinta sampaikan tadi gitu Iya, ya. iya. Terima kasih Bu Sinta. Iya, sama-sama Bu Sri. Mungkin ada jam lanjut nanti mungkin Iya. ya enggak minta waktu ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Bu Sri.